Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektinova Tuko Dwi Lestari, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik, yaitu modul ajar yang memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen dan pengukuran yang akan diterapkan. Berikut ini identitas modul ajar yang saya buat. Saya membuat modul ajar jenjang sekolah SMA. Kelas 10, fase E, mata pelajaran pendidikan Pancasila, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kompetensi awalnya yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna peraturan. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Profil belajar Pancasila yang diambil yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Kemudian target peserta didik yaitu reguler, modal pembelajaran yaitu tatap muka, pendekatan pembelajaran student centered learning, model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning, metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sarana dan prasarana. Prasarana sendiri yaitu ruang kelas, sarana laptop, smartphone, proyektor LCD, dan buku paket. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku paket pendidikan Pancasila, video YouTube, artikel, jurnal, dan berita. Pertama, teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Terdapat macam-macam teori belajar, yaitu antara lain teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. Dalam modul ajar yang saya buat, menggunakan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme ini dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Contoh penerapan teori ini dalam modul ajar yang akan dilaksanakan di kelas antara lain: pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Dalam modul ajar ini terdapat pertanyaan pemantik dan guru memberi kesempatan bagi semua peserta didik untuk menjawab sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dalam modul ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana salah satu sintaksnya yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru hanya membimbing peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok dan peserta didik secara mandiri mencari sumber referensi dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, majalah, berita, dan lainnya. Selanjutnya, teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Semakin guru belajar dan memahami tentang perkembangan peserta didik, semakin guru dapat paham di tingkat mana guru harus mengajar mereka.
Semakin guru memahami tingkat perkembangan peserta didik, semakin efektif pula proses pembelajaran yang guru berikan. Terdapat beberapa macam perkembangan, antara lain perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial. Pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Modul ajar yang saya buat itu untuk kelas 10 SMA, sehingga dapat dikategorikan dalam tahap perkembangan fisik masa remaja, yang mana rentang usia sekitar 15-16 tahun. Pada masa remaja ini, perubahan fisik mulai matang, seperti perubahan postur tubuh, percepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan, kematangan seksual. Yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan ini bisa berbeda-beda pada tiap anak. Menurut Jean Piaget, teori perkembangan kognitif ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Terdapat tahap-tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensorimotorik, lahir hingga 2 tahun, kemudian tahap praoperasional umur 2-7 tahun, kemudian tahap operasional konkret umur 7-11 tahun, kemudian tahap operasional formal umur 12 tahun ke atas. Modul ajar ini saya buat untuk peserta didik kelas 10 SMA. Setelah dilaksanakan diagnostik non-kognitif, menunjukkan bahwa mayoritas usia peserta didik ini yaitu 15-16 tahun, sehingga dapat dikategorikan dalam tahap perkembangan kognitif operasional formal, di mana anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Sebagai contoh dalam modul ajar ini, diberikan soal diskusi kelompok di samping yang membutuhkan penalaran abstrak dan peserta didik mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya berkembang semakin kompleks. Selanjutnya, perkembangan sosial. Teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini berpandangan bahwa proses perkembangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi di lingkungan yang lebih besar. Teori ini membagi konteks sosial atau lingkungan menjadi 5 sistem, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Sekolah termasuk dalam mikrosistem. Menciptakan lingkungan inklusif dapat dimulai dari tingkatan mikro, terutama guru mengajar di kelas. Menurut Stein dan Wilson tahun 2020, kompetensi guru itu menjadi salah satu kunci dalam menumbuhkan nilai-nilai keberagaman dalam kelas inklusi. Guru menjadi ujung tombak pelayanan, peningkatan kualitas SDM, dan internalisasi norma-norma serta nilai positif bagi peserta didik. Guru berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, pendampingan, dan mendidik dengan disertai teladan yang baik. Hal tersebut dicantumkan dalam modul ajar, yakni profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki lingkungan yang dapat mendukung ia menuju manusia yang unggul dan berkarakter. Pada modul ajar ini, saya mengambil nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga memiliki 4 aspek, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa
Peserta didik kelas E4 memiliki minat belajar yang berbeda-beda, yaitu seni musik, seni lukis, olahraga, dan lainnya. Guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Sebagai contoh, yang suka seni musik dapat masuk dalam kelompok audio, dan lainnya. Pada modul ajar ini menerapkan diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Sebagai contoh dalam modul ajar ini, yaitu diferensi konten. Guru menggunakan multimedia pembelajaran, yaitu video YouTube untuk kelompok audio dan kinestetik, gambar dan tulisan bagi kelompok visual. Berikut saya menggunakan media pembelajaran Padlet, di mana di dalamnya mencakup gambar, tulisan, dan video. Yang kedua, diferensi produk. Guru memberikan kesempatan bagi kelompok diskusi dalam menyajikan karya dapat berupa produk sesuai dengan minat kelompoknya masing-masing. Pada modul ajar ini, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD kelompok masing-masing dalam media live worksheet. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk menyajikan hasil diskusinya berupa karya sesuai dengan minat kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, asesmen. Asesmen dijadikan acuan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang mendukung pengembangan karakter peserta didik dan sebagai ruang bagi peserta didik itu sendiri agar mendapat umpan balik atas proses belajar mereka. Terdapat dua jenis asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Asesmen ini bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam rentang waktu tertentu, misalnya 1 semester. Berikut ini rencana asesmen yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengemukakan pendapat tentang makna norma setelah melihat tayangan video negara tanpa aturan dengan tepat. Ini adalah ranah kognitif. Kemudian bentuk instrumennya pedoman tes lisan, instrumennya esai singkat, kemudian tekniknya tes lisan. Yang kedua, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyimpulkan tujuan adanya norma dalam kehidupan sehari-hari setelah diskusi kelompok secara mandiri. Ranah kognitif, bentuk instrumennya yaitu lembar soal, instrumennya esai singkat, dan tekniknya tes tertulis. Sebagai contoh, yakni penilaian diri oleh peserta didik dalam penilaian sikap. Penilaian sikap ini diambil dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Antara lain, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dituangkan dalam soal nomor 9 dan 10. Nilai bergotong royong dituangkan dalam soal nomor 1 dan 2. Nilai bernalar kritis dituangkan dalam soal nomor 3 dan 4. Nilai mandiri dituangkan dalam soal nomor 5 dan 6. Nilai kreatif dituangkan dalam soal nomor 7 dan 8. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.